mau tanya Pak Henry. Ya, silakan Pak. Ini buah-buah pemikiran filsafat itu apakah bersifat spekulasi atau mutlak Pak? Karena kalau diikuti bisa benar atau diikuti bisa salah juga. Kira-kira menuju ke mana Pak? Saya ikutin Komsofis aja ya. Di sini yang bagus jawabannya nih. Bisa benar bisa salah jawabannya dua-duanya. Maksudnya ya ini nih. Jawaban ini bagus nih. Jawaban dia. Bisa benar bisa salah gitu. Karena tergantung Bapak ininya dari mana. Tadi barusan saya komentari ada orang ya. Ada seorang teolog, ya enggak, saya enggak bilang teolog lah. Pendeta aja lah. Pendeta kutip Nietzsche. Nietzsche itu kaum filsuf ya. Kutip Nietzsche untuk mendukung pandangannya. Nah, karena dia kutip Nietzsche, ini dianggap sesat nih. Orang ini dianggap sesat, dia kutip Nietzsche. Otomatis Nietzsche dimasukin sebagai apa? Promosi orang-orang sesat gitu. Nietzsche itu filsuf padahal. Saya komen sama dia gitu. Kamu belajar Nietzsche ya jangan dari penyesat lah gitu. Nietzsche kan banyak pikirannya ya. Masa kamu udah gitu misalnya Nietzsche yang pemikirannya cuma satu itu doang dianggap dia sesat kan aneh banget ya. Nietzsche kan ngomong banyak hal gitu. Coba sekarang fair-fairan aja kita belajar Nietzsche, kita coba apa aja pandangannya gitu. Kita iniin, kita buka, udah kita dapat yang mana yang sesat gitu. Yang mana yang tidak sesat ada dong gitu. Berarti yang saya tadi bilang gitu, maksudnya ini ada yang spekulatifnya tapi juga ada yang mutlaknya gitu. Kalau misalnya itu ada yang ya spekulatif lah gitu. Maksudnya ada yang nggak perlu kita percaya, gitu. Tapi perlu kita tahu untuk kita analisa dan seterusnya perlu. Gitu. Tapi ada yang boleh kita percaya kok. Bukan sampah semua kok, bukan. Teologi pun gitu ya sebenarnya. Ada yang sisi spekulasinya, tapi juga ada sisi mutlaknya gitu ya. Saya nggak bilang Alkitab ya, Bapak Ibu hati-hati ya. Teologi beda dengan Alkitab ya. Teologi kan pemikiran teolog-teolog ya mengenai Alkitab ya. Itu kan tafsiran ya. Tafsiran itu kan memiliki apa? Ruang antara ya. Saya udah katakan tadi, ruang antara itu yang hati-hati. Nggak semua orang bisa mendapatkan kebenaran. Ruang antara di tengah ini hati-hati. Ini penulis, pembaca hati-hati. Teologi itu ya ruang antara, bukan Alkitab. Kalau Alkitab ya kita yakin benar. Itu pun saya harus lanjutkan. Benar, Alkitab itu benar apa? Hati-hati ya belajar doktrin Alkitab, jangan kecelek. Alkitab itu benar dari apa? Dari bahasa aslinya, bukan tafsiran. Ingat. Bahasa asli yang bukan yang kita pegang sekarang loh. Yang kita pegang sekarang ini bersifat terjemahan. Jadi, wah Bapak Ibu berantem sama orang. Ini benar semuanya. Hati-hati. Bibliografi nggak begitu ngajar. Biblika tuh ngajar. Alkitab tuh benar dari bahasa aslinya. Inerensi, infallibility ya. Tidak salah ya. Pertama tidak salah, kedua tidak mungkin salah. Pertama tidak salah, kedua tidak mungkin salah. Yesus itu tidak berdosa. Bukan hanya tidak berdosa, tidak mungkin berdosa. Beda ya. Yesus itu tidak berdosa dan tidak mungkin berdosa. Pada dirinya nggak mungkin berdosa Yesus itu. Alkitab juga pada dirinya tuh nggak mungkin salah. Jadi ya nggak salah. Gitu. Tapi harus ditambahin nih dari terjemahan aslinya. Bahasa aslinya bukan yang sekarang kita pegang. Ini saya perlu tekanin, tapi kalau di ini maksudnya hati-hati terguncang ya. Ya terguncang nggak apa-apa kalau terguncang dengan kebenaran ya, asal bukan terguncang dengan kesesatan ya. Silakan saudara tanya apa dosen saudara ya, Pak Medi misalnya gitu. Saya yakin sama gitu ya jawabannya. Oh waduh tuh kata presiden. Ya hati-hati. Tapi maksudnya gini, yang kita pegang terjemahannya sekarang pun ya, maksudnya ini kan udah diteliti ya oleh banyak ini ya. Kesalahan terjemahan pun nggak nyampe, aduh saya lupa ya datanya, tapi nggak nyampe, paling sedikit nggak nyampe 5% lah gitu, 2-3% lah maksudnya. Tapi kan ada banyak terjemahan misalnya kayak apa, aduh saya lupa ya, misalnya kayak ini saya udah lama nggak iniin Alkitab ngajar Alkitab, apa sih saya lupa ya namanya, saya takut salah nyebut, misalnya salah satu kitab aja misalnya. Ini saya harus cek, jadi saya nggak berani asal ngomong. Salah satu kitab aja gitu. Itu kan diakui kebenaran. Markus lah gampangnya. Markus 16 ayat 9 seterusnya itu kan masih perdebatkan, debatable. Apakah dalam bahasa aslinya itu ada apa enggak gitu? Ditambahkankah sesudahnya? Gitu. Itu kan debatable ya maksudnya. Saya nggak bilang ada atau enggak ya, saya kan bilang debatable. Saya kasih ruang diskusi gitu. Jadi ya saudara hati-hati untuk membela yang sebenarnya tidak perlu dibela gitu. Lagi pula apakah Tuhan perlu dibela? Bukankah manusia yang dibela Tuhan? Pada penghakiman nanti Tuhanlah yang membela kita kok, bukan kita yang membela Tuhan. Tuhan menjadi ngadil kita. Oke ya.
Kalau boleh tanya satu hal ya, tapi tolong jujur jawabnya. Saya kan juga kan banyak ngajar di STT ya. Saya tanyain juga sama nih, maksudnya ini saya ngajar tuh ngomong kecepatan. Pertama sih kalau ngomong kecepatan saya sih yakin sih ngomong kecepatan karena bahan saya banyak, soalnya kalau saya ngomong kelamaan apa ya, bahannya dikit gitu dapatnya. Tapi maksudnya ketinggian nggak gitu? Apa sebenarnya bisa ngikutin apa bahkan kecetekan Pak, ini mah gampang. Saya udah tahu dari dulu ini maksudnya. Gimana ya maksudnya? Boleh nggak ada satu orang ngomong gitu? Saya harus maksudnya feedback dari saudara gitu yang lebih enak gimana gitu. Bisa kecepatan Pak. Cuma kalau untuk materi memang agak nggak mudah dipahami, perlu benar-benar konsen gitu Pak, karena kan ini kan kalau bagi saya sih hal yang baru gitu filsafat itu, dan memang perlu pencernaan yang benar-benar nggak mudah gitu Pak. Ya makanya saya juga sering ulang sih. Ya saya tahu lah, maksudnya saya sendiri ketika pelajari ini nggak mudah ya. Maksudnya saya nggak pura-pura pinter ya. Kita jangan pura-pura pinter lah ya. Maksudnya kita biasa aja. Ketika saya pelajari ini juga nggak mudah gitu. Saya juga mencerna gitu. Makanya ketika saya sampaikan juga saya tahu ada ruang antara juga ya. Hati-hati kita punya ruang antara ya. Saya nggak apa namanya, take it for granted gitu. Pasti saudara paham yang saya sampaikan, enggak gitu. Penulis ini yang saya baca bukunya juga nggak akan berpikir seperti itu. Maka dia ulang-ulangin lagi gitu. Ya ini kan juga kalau Bapak Ibu lihat apa dengar ya, maksudnya kayaknya ada penjelasan yang ulang lagi deh. Iya nggak apa-apa, itu untuk memperjelas yang kemarin gitu. Lagi pula kan mengulang emang kenapa gitu, kita setiap hari juga makan kok gitu. Mengulang juga kan. Mengulang tuh nggak apa-apa ya, maksudnya mengulang yang efektif tuh nggak apa-apa. Kita setiap hari berdoa, mengulang kok. Tapi bukan mengulang yang klise. Masanya kita banyak sering mengulang yang klise. Klise tuh kita ulang-ulang, Tuhan saya cinta Engkau, Tuhan saya mengasihi Engkau, tapi klise. Nggak ada rasa di dalamnya, nggak ada pikiran di dalamnya, nggak ada ketulusan di dalamnya. Ulang-ulang aja toh. Saudara kalau punya, ini saudara saya juga punya istri ya, tadi istri saya lewat ya. Saya udah berkeluarga ya. Bapak Ibu juga kalau ada yang berkeluarga kan, ini punya istri gitu atau ya, yang punya suami, ngomong, Pak saya mengasihi kamu, saya cinta kamu, atau Mah saya sayang kamu gitu. Itu ketara loh orang ngomong klise, ngulang-ulang atau benar-benar tulus ya. Bapak Ibu kalau ini kayaknya istrinya pengen rasanya gampar aja nih, ngomong bacot doang maksudnya, apa ngomong gombal gitu maksudnya. Beda ya, itu manusia ya, istri saudara pengen rasanya gampar kita gitu ya. Bagi Tuhan ya, Tuhan saya mengasihi Engkau, ngomongnya secara klise gitu. Aduh, Tuhan untung bukan istri kita ya justru. Tuhan untung panjang sabarnya gitu ya. Ada tafsiran yang menarik ya, ketika si Abraham lobby sama Tuhan waktu itu, Tuhan berapa 50, pertama 50, 40 sampai ke terakhir 10 kan. Tuhan tahu nggak cerita itu Bapak Ibu? Siapa Abraham? Abraham bukan ya? Iya Abraham Pak. Abraham ya, aduh sorry saya kecampur-campur. Abraham ya. Ya Abraham ya, Tuhan berapa akhir terakhir 10. Terus kita pikir ya maksudnya ini gimana? Ya Abraham ya gagal lah pokoknya gitu. Padahal Abraham sabar tuh sampai 10 dia tawar gitu. Salah saudara tafsirannya. Saya nggak yakin tafsiran itu. Karena yang lebih sabar, kalau yang lebih sabar pasti Tuhan yang lebih sabar. Nggak mungkin Abraham lebih sabar. Tafsiran yang benar adalah Abraham nggak sabar kalau nawar lagi kelima. Gitu. Pada kenyataan yang lolos kan 5 orang ya. Abraham tuh nggak sabar kalau 5 orang udah, kalau kata tanda kutip ya. Abraham bilang kalau 5 orang ya udahlah musnahin aja itu kota Tuhan gitu. Karena panjangnya lebih sabar tuh Tuhan bukan Abraham. Ya tafsirannya unik gitu ya. Saudara bisa percaya bisa enggak. Cuma kita bisa belajar sesuatu. Dan kita percaya dari sistematik teologi memang lebih sabar panjang pasti Tuhan lah, bukan Abraham lah. Dari kitab Petrus juga kan dikatakan 2 Petrus 3 9 10 ayat 90 Tuhan panjang sabar ya. Bukannya Abraham yang panjang sabar gitu. Ya jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata klise itu ya puji Tuhan kalau Tuhan masih sabar gitu.